Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan senyawa hidrat. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, yang akan saya jelaskan tadi ialah menentukan rumus senyawa hidrat. Baiklah, langsung saja kita mulai dulu dari pengertian apa itu senyawa hidratnya. Di sini dikatakan senyawa hidrat ialah senyawa yang mengikat sejumlah molekul air atau H2O dari sebagian struktur kristalnya. Nah, jika senyawa ini dipanaskan atau dilarutkan, maka molekul pada air akan terlepas lalu menyisakan senyawa kristal yang bisa kita sebut sebagai garam anhidrat. Contoh senyawanya yaitu bisa kita lihat di sini CaSO4 dan 2H2O. Terus di sini ada juga MgSO4 7H2O. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana penentuan rumus kimia senyawa hidrat tersebut, bisa kita lihat di sini. Menentukan jumlah molekul air kristal atau H2O itu sama dengan menentukan jumlah molekul air kristal atau H2O dalam senyawa hidrat. Misalnya, Na2SO4 atau jumlah molekulnya yang kita cari atau X-nya yang kita cari. Baiklah, untuk contoh soalnya bisa kita langsung saja yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur akan menjelaskan contoh soal dari rumus senyawa hidrat berikut. Sebanyak 38 gram kristal MgSO4 XH2O dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Massa kristal yang tersisa adalah 20 gram. Rumus kristal hidrat tersebut adalah MgSO4 X2O. Yang kita cari adalah X. Nah, MgSO4 dipanaskan, terjadilah reaksi kristal menguap. Jadi MgSO4 ditambah X2O. Lalu kita cari massa kristal MgSO4 XH2O. Masanya sebanyak 38 gram. Tulis 38 gram. Lalu kita cari massa yang tersisa setelah dua senyawa ini terpisah. MgSO4, kita lihat di sini massa kristal yang tersisa adalah 20 gram. Jadi massa MgSO4 yang tersisa saat air kristalnya menguap adalah 20 gram. Lalu massa dari H2O nya adalah 38 dikurang 38 dikurang 20 gram. 38 dikurang 20 sama dengan 18 gram. Nah, setelah menemukan dua massa dari senyawa tersebut, kita cari molnya. Cara mencari mol adalah lihat MR dari MgSO4 adalah 120. Jadi 20 kita bagi sama MR-nya yaitu 120. Lalu H2O MR-nya adalah 18. Kita cari bagi 18. Jadi 18
bagi 18 adalah 1 20 bagi 120 adalah 1/6 1/6 mol. Nah, setelah seperti ini kita kalikan 6 semua, jadi hasilnya 1 banding 6. Satunya kita tarik ke atas sini, kita taruh sini. Kalau satu tidak ditulis tidak apa-apa. Terus 6-nya bentar, 6-nya kita taruh di X. Jadi rumusnya adalah MgSO4 6 H2O. Ini adalah rumus dari MgSO4X H2O. Halo semuanya, hari ini saya Bella dari kelompok 6 akan memberitahu cara menyelesaikan rumus senyawa hidrat. Oke, nah, di sini soalnya adalah sebanyak 56 gram kristal MgSO4X H2O dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Massa kristal yang tersisa adalah 20 gram. Rumus kristal hidrat tersebut adalah Mr MgSO4 120 Mr H2O 18. Nah, pertama kita akan rumusnya adalah MgSO4X-H2O, lalu dipanaskan akan menjadi seperti ini, SO4 dan X-H2O. Nah, gimana menyelesaikannya? Ada hitungannya. Ini 56 gram akan di sini. Ini adalah dapat awal ya. 56 gram. Nah, 20 gramnya di sini di MgSO4. 56 dikurang 20 ada 36. Nah, 20 nya ada 20 dibagi 110 akan mendapatkan 1/6. 36 akan dibagi 18 akan mendapatkan 2. Nah, 1/6 dibagi 2 adalah ini 1, ini 12. Oke, 12 nya sini, X itu 12, 1 sini. Nah, rumusnya itu, nah selesai lah. X kan sudah dapat nih, gitu seperti ini, MgSO4 12H2O. Oke, itulah cara menyelesaikan rumus kimia senyawa hitam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hidania Audalubi. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan satuan konsentrasi larutan. Sebelum itu saya akan menjelaskan larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut, di mana jumlah pelarut lebih besar daripada zat terlarut. Contohnya larutan gula. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara zat terlarut dan pelarut. Contohnya zat terlarut banyak bisa disebut juga dengan konsentrasi tinggi atau pekat. Zat terlarut sedikit bisa juga disebut dengan konsentrasi rendah atau encer. Satuan konsentrasi. Ada 5 contoh satuan konsentrasi. Yang pertama, 1% massa.
Persen massa adalah massa suatu zat gram yang terdapat dalam setiap 100 gram campuran atau disebut larutan. Kedua, bagian per juta atau part per million. Bisa juga disebut sama dengan ppm. Banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Ketiga, molaritas. Banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. 4. Molalitas. Banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 kg pelarut. 5. Fraksi mol. Perbandingan mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen zat dalam larutan. Sekian dari penjelasan saya. Contohnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya di sini akan memberikan satu contoh soal konsentrasi larutan. Mungkin kalian ada nih yang belum paham mungkin. Jadi ini saya akan memberikan satu contoh agar kalian dapat lebih paham tentang konsentrasi larutan. Contoh soal konsentrasi larutan. Terdapat 20 ml larutan HCl pekat dengan massa jenis 1,2 gram per mili. Jika kadar HCl dalam larutan tersebut 40%, tentukan massa HCl. Larutannya di sini dapat kita ketahui adalah larutan HCl. Jadi kita tulis saja massa larutan HCl sama dengan volume larutan HCl dikali massa jenis larutan HCl. Nah, volume larutan HCl kan sudah kita tahu ini tadi 20 mili. Jadi kita tulis saja, dan massa jenis larutan HCl di sini diketahui 1,2 gram per mili. Jadi kita tulis saja 20 dikali 1,2. Jadinya sama dengan 24 gram. Nah, setelah itu baru kita dapat menentukan massa HCl. Massa HCl itu sama dengan 40% dikali 24 sama dengan 9,6 gram. Mungkin itu saja teman-teman contoh soal yang dapat saya berikan untuk konsentrasi larutan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup akhir videonya.